Kedatangan jenazah terpapar COVID ini disambut warga desa Loki, Seram Barat. Ternyata mereka bukan menyambut, tetapi ingin merebut jenazah. Mereka tak mau pemakaman dilakukan dengan protokol kesehatan. Suasana semakin kacau karena warga juga mengusir petugas pengantar jenazah. Jumlah petugas dan polisi yang tak seimbang dengan warga membuat jenazah diambil paksa. Warga kemudian memakamkan jenazah lelaki berusia 62 tahun tersebut tanpa protokol kesehatan. Satgas Covid Seram Barat menyayangkan sikap warga karena tindakan ini rawan menyebarkan Covid. Halo, selamat malam. Apa kabar pemirsa? Penyerangan petugas Covid tadi menjadi pembuka jumpa kita di Ainus Prime. Kami juga akan menghadirkan kemungkinan pelaksanaan ibadah haji tahun ini setelah pemerintah mengusulkan ONH sebesar 45 juta rupiah. Saya Latif Sregar. Aksi unjuk rasa buruh menuntut pembatalan aturan jaminan hari tua ricuh. Sejumlah buruh yang memaksa masuk kantor Menteri Tenaga Kerja dihalangi petugas. Tahan jangan anarkis. Kita buruh yang cerdas kawan-kawan. Kita buruh yang cerdas kawan-kawan. Kita buruh yang cerdas. Ketegangan terjadi saat sejumlah buruh memaksa masuk ke area gedung Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia di Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Kamis siang. Mereka ingin bertemu langsung dengan Menaker Ida Fauzia. Sejumlah buruh lainnya kemudian mengingatkan agar tidak tergesa-gesa memasuki area gedung. Dalam aksinya, buruh menuntut pemerintah agar aturan jaminan hari tua yang bisa dicairkan saat peserta yang berusia 56 tahun segera dicabut. Gini, kita kan kadang-kadang itu pejabat kita itu kalau nggak besar, nggak berkali-kali, itu hanya lip service lah kira gitu. Itu seringnya seperti itu. Apakah kemarin sudah pasti dicabut kan nggak juga, nggak tahu kita kan. Ya, kalau pengumumannya dicabut, baru kita berhenti. Itu masalahnya. Unjuk rasa ribuan buruh ini terjadi sejak Rabu kemarin. Mereka mengancam akan terus melakukan aksi sampai tuntutannya dipenuhi. Gudang pabrik produksi tali plastik di Jombang, Jawa Timur terbakar hebat. Pemadaman terhalang, gudang yang terkunci karena sudah lama tidak dipakai. Sebuah gedung pabrik produksi tali plastik di Kabupaten Jombang, Jawa Timur terbakar hebat. Kebakaran ini mengejutkan warga. Pabrik ini sudah 5 tahun tutup dan tidak ada aktivitas di dalamnya. Tanpa diduga, kobaran api membumbung tinggi ke udara sehingga membuat warga di sekitar pabrik panik. Petugas pemadam kebakaran pun mengalami kesulitan karena pintu pabrik tertutup rapat. Petugas harus membuka secara paksa. Dulu produksi tali, tapi sudah 5 tahun off, sudah tidak beroperasi. Terus ini isinya apa ini yang terbakar? Isinya nggak ada isinya, cuma sisa-sisa bahan dulu 5 tahun yang lalu. Bahan plastik gitu ya? Bahan plastik ada. Karena pabrik sudah tutup selama 5 tahun, diduga kebakaran disebabkan hubungan pendek arus listrik. Pohon tumbang akibat hujan deras di Labuhan Batu, Sumatera Utara, menewaskan seorang warga. Pohon besar itu menimpa mobil yang tengah melintas. Sebuah pohon besar yang terletak di Jalan Lintas Sumatera Cikampak, Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara, tumbang akibat tertiup angin. Peristiwa terjadi saat hujan turun disertai kencangnya tiupan angin. Pohon tumbang menimpa sebuah mobil pick-up dan mengakibatkan satu penumpang meninggal dunia. Sementara sopir mobil alami luka serius di kepala. Pada
saat itu cuaca hujan deras dan angin kencang. Tepatnya di Jalinsung, hutan lindung Cikampek, Sementara itu di Jember, Jawa Timur, tiupan angin kencang membuat pohon besar tumbang dan menimpa kendaraan yang melintas di Jalan Desa Curah, Kecamatan Rambi Puji, Jember. Beruntung 2 penumpang di dalam mobil selamat. Pohon tumbang juga mengakibatkan genteng rumah warga di sekitar lokasi rusak. Hujan lebat beberapa hari ini yang terjadi di Kota Jember sangat rawan sekali, terutama bagi para pengendara. Petugas BPBD Jember dibantu warga langsung mengevakuasi pohon tumbang yang melintang di jalan. Warga diminta waspada mengingat cuaca ekstrim berpotensi masih terjadi di beberapa wilayah di Jawa Timur. Angin kencang juga terjadi di Kendal, Jawa Tengah. Puluhan rumah rusak akibat angin puting beliung. Tidak hanya merusak rumah, juga ada warga yang tertimpa material bangunan. Angin kencang melanda setelah hujan deras mengguyur wilayah Boja, Kendal, Jawa Tengah. Sejumlah pohon tumbang menimpa rumah. Karena takut pemilik rumah bergegas keluar, tiba-tiba pohon besar menimpa rumahnya. Beruntung keluarganya selamat karena bisa menyelamatkan diri sebelum pohon menimpa rumahnya. Kan bapak saya di luar, saya di dalam. Kok anginnya kok semakin kencang, terus bapak saya keluar tidak usah di dalam, anginnya kencang. Terus saya keluar kok malah angin saya muter terus. Berbeda dengan tetangganya, saat kejadian berupaya menyelamatkan diri, namun tertimpa material bangunan hingga luka. Menurut BPBD, kerugian material sebanyak 33 unit bangunan, diantaranya 26 unit rumah serta 7 bangunan usaha dan masjid. Warga diminta waspada mengingat cuaca ekstrim sewaktu-waktu dapat kembali terjadi. Mantan Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin divonis 42 bulan dalam kasus korupsi dan penyuapan penyidik KPK. Politisi Golkar itu juga kehilangan hak politik 4 tahun setelah masa tahanannya berakhir. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhi hukuman 3,5 tahun penjara dan denda Rp250 juta kepada mantan Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin. Selain itu, hak politik Aziz juga dicabut selama 4 tahun. Aziz terbukti bersalah menyuap mantan penyidik KPK AKP Stefanus Robin Patuju dan pengacara Maskur Husin senilai Rp3,6 miliar. Menanggapi vonis hakim, Aziz mengaku pikir-pikir terkait pengajuan banding. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Aziz Syamsuddin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan dan pidana denda sejumlah Rp250 juta dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan. Vonis ini lebih rendah dari tuntutan jaksa yang menuntut Aziz dengan hukuman 4 tahun 2 bulan penjara dan pencabutan hak politik selama 5 tahun. Dari Jakarta, Luis Ayu, Damar Wicaksono, Dias Triawan, iNews melaporkan. Komisioner KPU dan anggota Bawaslu yang akan mengawal pemilu serentak 2024 ditetapkan DPR. Betty Idrus menjadi satu-satunya perempuan dari 7 anggota KPU. Komisi 2 DPR RI telah menetapkan nama anggota Komisioner KPU Bawaslu terpilih periode 2022-2027. Usai 3 hari melakukan uji kelayakan dan kepatutan, 12 anggota KPU Bawaslu periode 2022-2027 ditetapkan Komisi 2 DPR RI. Mereka terdiri dari 7 anggota KPU dan 5 anggota Bawaslu. Nama-nama KPU terpilih adalah Betty Epsilon Idrus, Hashim Asyari, Muhammad Afifuddin, Persadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, Idam Kholik, dan August Melas.
Sedangkan anggota Bawaslu terpilih adalah Loli Suhenti, Puadi, Rahmat Subagja, Toto Haryono, dan Herwin Jafler Hilsa. Nama-nama tersebut muncul berdasarkan rapat internal dengan mekanisme musyawarah mufakat dalam rapat yang berlangsung selama 1,5 jam. Hasil rapat pleno akan diserahkan ke pimpinan dan Bamus untuk dibawa ke sidang paripurna Jumat besok. Yang tadinya kita minta waktu 15 menit untuk skor, tapi ternyata karena ada dinamika, ada simulasi, karena kita ingin mencari yang terbaik dari 14 yang terbaik itu, kita ada musyawarah, kita ada simulasi juga terkait dengan mencari yang terbaik itu tadi. Sebelumnya beredar pesan singkat melalui WhatsApp berisi nama-nama anggota KPU dan Bawaslu. Akibat mengikuti aplikasi penunjuk arah, seorang siswi SMP yang mengendarai sepeda motor masuk ke jalan tol dan tertabrak mobil. Informasi tersebut kami rangkum dalam 5 berita pilihan yang dibuka dari derita perajin tahu tempe. Pabrik ini merupakan pabrik pembuatan tahu yang terpaksa berhenti beroperasi karena melonjaknya harga kedelai impor. Pabrik yang sudah berdiri sejak 30 tahun lalu di kawasan Palmerah, Jakarta ini kini gulung tikar. Selain karena harga kacang kedelai impor yang melonjak di pasaran, penurunan omset di masa pandemi COVID-19 juga menjadi penyebab pabrik pengrajin tahu ini gulung tikar. Sebanyak 10 pengrajin tahu di pabrik ini terpaksa kehilangan pekerjaan. Seorang tahanan meninggal dunia setelah 3 jam dimasukkan ke rumah tahanan rutan Polres Cilegon, Banten. Korban merupakan seorang terduga pelaku penyalahgunaan narkoba. Diduga korban dianiaya teman sesama tahanan. Keluarga korban histeris hingga jatuh pingsan saat menyaksikan pemakaman korban. Keluarga korban menganggap ada kejanggalan karena menemukan luka lebam pada jasad korban usai diotopsi. Keluarga korban meminta pihak kepolisian untuk mengusut tuntas kasus korban yang tewas dianiaya saat berada di dalam rumah tahanan Polres Cilegon, Banten usai ditangkap atas dugaan penyalahgunaan narkoba. Ratusan mama ini rela antre panjang untuk membeli minyak goreng di swalayan di Kabupaten Aceh Barat Daya, Aceh. Antrean mengular hingga puluhan meter karena minyak goreng langka di pasaran akibat kurangnya pasokan dari distributor. Pembelian minyak goreng kemasan subsidi ini dibatasi per orang, hanya diperbolehkan membeli kemasan 1 liter dan 2 liter saja. Untuk minyak goreng 1 liter dijual dengan harga Rp14.000, sementara kemasan 2 liter dijual dengan harga Rp28.000. Pengendara sepeda motor yang tergeletak ini diketahui adalah seorang pelajar SMP berinisial KS. Ia mengalami kecelakaan akibat tertabrak mobil di kilometer 800 tol Jakarta Cikampek, Jakarta Timur, tepatnya dari arah Jakarta menuju Bekasi. Korban yang ingin pergi ke sekolah menggunakan aplikasi penunjuk jalan dari Depok menuju Bekasi. Namun perangkat yang dipilih korban ternyata digunakan khusus untuk mobil, sehingga navigasinya mengarahkan jalan melalui tol pintu masuk Halim Perdana Kusuma. Menyadari dirinya masuk tol, korban panik dan memutar balik. Naas saat memutar balik, korban tertabrak mobil dari arah belakang. Petugas yang tiba di lokasi langsung menyelamatkan korban dan membawanya ke rumah sakit. Puluhan remaja yang tergabung dalam kelompok gangster terlibat aksi tawuran di kawasan Cibubur, Jakarta Timur. 2 kelompok tersebut saling serang dengan menggunakan senjata tajam dan petasan. Salah satu remaja menjadi korban dan mengalami luka bacok pada bagian wajah hingga leher belakang. Korban kemudian dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat perawatan medis. Hingga para pelaku membubarkan diri, tidak ada satupun petugas kepolisian berada di lokasi saat aksi tawuran berlangsung.